Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 27 Tanda Aneh. Chu Yue, sepertinya hasil panenmu lumayan. Suara Chu Wei datang dan kelompoknya juga perlahan datang. Ini, kalian pergi berburu rumput roh langit, dan kalian malah mendapatkan begitu banyak. Ketika Chu Wei dan yang lainnya datang dan melihat rumput roh langit di tangan Chu Yue, mereka sangat terkejut. Harga satu rumput roh langit setara dengan 20 rumput roh tanah. Jadi, 13 rumput roh langit di tangan Chu Yue sudah lebih berharga daripada apapun yang dimiliki Chu Wei dan yang lainnya. Tidak, ini tidak kami buru. Itu diberikan kepadaku oleh Chu Feng. Saat Chu Yue mengatakan itu, dia memasukkan 13 rumput roh langit ke dalam dompet pinggangnya. Ketika dia melakukan gerakan itu, hampir semua orang meneteskan air liur karena kagum. Terutama dua orang yang mempermalukan Chu Feng sebelumnya. Mereka bahkan tega mati karena terbentur tahu. TN, tidak dimaksudkan untuk diterjemahkan secara harfiah, tapi kedengarannya lucu. Itu karena provokasi mereka terhadap Chu Feng barusan seperti pengemis dengan 2 koin tembaga yang menyombongkan kekayaannya kepada orang kaya dengan ribuan koin di pinggangnya. Itu sangat menggelikan. Chu Yue, maksudmu ini diberikan kepadamu oleh Chu Feng, mungkinkah? Chu Wei dan yang lainnya kehilangan warna di wajah mereka saat mereka tiba-tiba teringat tas Chu Feng yang sangat penuh. Chu Wei, Chu Yue, sesuatu terjadi, Chu Feng dia. Pada saat itu, Chu Sue dan yang lainnya dengan cepat berlari mendekat dan wajahnya sangat jelek. Chu Sue, apa yang terjadi? Apakah Chu Feng mengganggumu? Saat mereka melihat penampilan Chu Sue yang sepertinya kehilangan jiwanya dan juga luka Chu Gao di kakinya, semua orang dari aliansi Chu mengepung mereka dan mereka bahkan mengira bahwa Chu Feng lah yang menindas Chu Sue dan yang lainnya. Dan ketika Chu Sue menceritakan kejadian yang terjadi, semua orang terdiam. Menurut apa yang dikatakan Chu Sue, untuk menyelamatkannya, Chu Feng dikepung dan diserang oleh 3 ahli alam roh tingkat 5. Dia seharusnya berada dalam bahaya, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Namun, mereka baru saja melihat Chu Feng. Bukan saja dia tidak terluka, dia juga tampak bersemangat. Bagaimana mungkin dia terlihat seperti orang yang terluka? Dan apa maksudnya? Itu berarti Chu Feng tidak akan kalah melawan 3 ahli dari alam roh tingkat 5, atau setidaknya dia bisa mundur dengan semuanya masih utuh. Bagaimana Chu Feng bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mereka bahkan tidak ingin terus memikirkannya, karena semakin mereka memikirkannya, mereka semakin takut. Chu Yue, kamu bilang Chu Feng baik-baik saja? Chu Sue bertanya dengan wajah penuh emosi, dan pada saat yang sama dia merasa itu tidak terbayangkan. Chu Feng baik-baik saja. Kami baru saja melihatnya. Chu Yue mengangguk dan berkata. Bagus sekali, Chu Feng baik-baik saja. Sungguh luar biasa, Hicks, kebahagiaannya yang luar biasa langsung berubah menjadi kesedihan, dan Chu Sue melemparkan dirinya ke dalam pelukan Chu Yue, menangis sambil berkata. Chu Yue, aku salah, kami salah, hanya kamu yang benar, Chu Feng bukan musuh kami, dia yang paling berani di keluarga Chu kami, jika bukan karena Chu Feng, maka aku akan, Hicks. Menghadapi adegan itu, Chu Yue merasa lebih bersyukur, karena tampaknya Chu Sue benar-benar memandang Chu Feng dengan cara yang berbeda. Sepertinya kita salah memandang Chu Feng. Chu Wei menghela nafas dan ada sedikit rasa malu di wajahnya. Mengetahui pengalaman Chu Sue, semua orang memandang Chu Feng dengan cara yang berbeda. Dan ketika semua murid meninggalkan gunung pengobatan spiritual, kelompok yang dibentuk oleh para tetua dapat menjadi lingkaran tengah dari gunung pengobatan spiritual. Pada saat itu, Surou, Master Gedung Keterampilan Bela Diri dan berbagai tetua berkumpul di sana. Mereka melihat mayat 3 murid di dekatnya sambil mengerutkan kening. Namun dengan posisinya, mereka hanya bisa melihat dan tidak berhak berbicara. Karena di samping mayat-mayat itu, seseorang berjubah putih sedang mengamati dengan cermat. Orang itu sangat penting di sekolah Azure Dragon, dan bahkan para tetua inti harus berhati-hati di sekitarnya. Jubah putih orang itu sangat istimewa, karena penuh dengan tanda-tanda aneh dan pola-pola khusus. Jubah putih itu juga sangat besar. Tidak hanya menutupi pakaian orang itu, jubah itu bahkan menutupi wajahnya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan erat. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia muncul kembali. Akhirnya, terdengar suara tua dari balik jubah putih itu. Elder Suge, maksudmu itu adalah makam 1000 tulang? Surou naik dan bertanya. Apalagi selain makam 1000 tulang? Kalian para tetua pelataran dalam benar-benar mengabaikan tugas kalian terlalu banyak. Kamu hanya melapor setelah makam 1000 tulang muncul. Tahukah kamu bahwa kalian semua menunda banyak hal? Cukup seikat ember beras. Kalian semua adalah sampah. Kenapa aku membutuhkanmu? Setelah pertanyaan Surou terdengar omelan marah lelaki tua berjubah putih itu.
Semua orang bisa merasakan kemarahan orang itu. Setelah omelan itu, si tetua melambaikan lengan bajunya yang besar dan menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah dia pergi, semua orang menjadi rileks dan menghela napas dalam-dalam. Di depan orang itu, mereka bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam, dan tidak ada yang berani naik dan mengajukan pertanyaan seperti yang dilakukan Surou. Orang tua ini, apakah dia tidak terlalu berlebihan? Makam 1000 tulang ini sudah seperti ilusi, dan bahkan mantra yang dia buat tidak dapat mendeteksinya. Bagaimana kita tahu kapan itu akan muncul? Surou berkata sambil marah. Bersikaplah sedikit lebih tenang. Sangat sulit bagi sekolah Azure Dragon kami untuk mendapatkan orang ini. Bukan hanya kami, bahkan kepala sekte pun harus sangat hormat. Kami benar-benar tidak bisa menyinggung perasaan orang ini. Ouyang maju dan membujuk Surou, dan dia takut Surou akan menyinggung lelaki tua berjubah putih itu. Kulihat dia hanya bergabung dengan sekolah Azure Dragon secara tidak sengaja. Mencari harta karun makam 1000 tulang akan menjadi tujuan sebenarnya. Surou dengan dingin mendengus dan tidak menerimanya. Dikatakan bahwa makam 1000 tulang berisi harta karun, tapi itu hanya rumor. Saat ini, siapapun yang masuk akan mati sehingga tidak dapat dipastikan apakah itu benar atau bohong. Makam 1000 tulang sudah dianggap sebagai tempat yang berbahaya, dan semua orang merasa cemas karenanya. Jika Suge dapat menghancurkan makam 1000 tulang ini, lalu bagaimana jika harta karun itu diberikan kepadanya? Hanya takut dia tidak siap. Surou mengerutkan bibirnya. Gadis, bicaralah satu kalimat lebih sedikit. Ouyang jelas tidak berdaya saat menghadapi Surou yang keras kepala. Benar, apakah aliansi sayap mengundang anak laki-laki itu? Bocah itu benar-benar membuat kepalaku sakit. Kudengar Sumei mengatakan bahwa dia menolak undangan itu. Surou menghela napas saat mereka menyebut Chu Feng. Perhatian Ouyang sedikit teralihkan, tetapi kemudian tersenyum dan berkata, anak ini cukup menarik. Chu Feng kembali ke kediamannya, dan hal pertama yang dilakukannya adalah mandi dengan nyaman. Namun, saat ia menanggalkan pakaiannya dan bahkan sebelum memasuki jalan setapak, wajah Chu Feng berubah drastis. Ini. Melihat dadanya sendiri, tatapan Chu Feng berkedip dan wajahnya sangat jelek. Karena di dadanya, muncul pola aneh. Alasannya aneh karena pola-pola itu terbentuk dari simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya. Setiap simbol tampak hidup. Mereka bergerak di kulit Chu Feng, dan itu sangat mengerikan. Chu Feng menggunakan tangannya dan dengan kuat menggosok dadanya beberapa kali dan mencoba menghapus pola aneh itu, tapi tidak peduli apa, simbol-simbol itu seperti hidup di bawah kulitnya dan dia tidak punya cara untuk menghilangkannya. Melihat simbol-simbol padat yang berenang bolak-balik di kulitnya sendiri, Chu Feng sangat tertekan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya aku belum terbebas dari kutukan makam 1000 tulang. Tiba-tiba, Chu Feng tersenyum lega. Dia tahu bahwa ini adalah souvenir yang ditinggalkan oleh makam 1000 tulang untuknya. Tidak peduli apakah hal itu baik atau buruk, saat ini dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, Chu Feng tidak repot-repot berpikir lagi. Sebaiknya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jadi, dia melompat ke bak mandi dan menikmati kehidupannya saat ini.